Yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Manchester United bersama skuad penuh mereka selamat mendarat pada Isnin menjelang aksi Maybank Challenge Cup 2025 menentang ASEAN All-Stars 28 Mei ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Seawal tengah hari, puluhan peminat setia mula memenuhi pekarangan hotel lengkap dengan jersey pasukan dan harapan untuk sekurang-kurangnya menerima sekilas pandang idola mereka. Jangan lepaskan peluang keemasan ni guys. Jarang ada peluang fans Manchester United berkumpul beramai-ramai dan mencipta memori yang manis bersama-sama. Apa lagi, jom yang belum beli tiket tu dapatkan sekarang. Kita bersama-sama jumpa kat Bukit Jalil, on ke tak on? Beli tiket belum? Kalau belum beli lagi, saya akan tunjukkan cara macam mana nak beli tiket untuk perlawanan Manchester United lawan dengan ASEAN All-Star. Manchester United nak datang ke Malaysia guys untuk pre-season guys, dan mungkin kelab-kelab Malaysia akan menentang kelab yang terbaik di dunia, Manchester United. Berita ni memang boleh katakan official lah juga ya, untuk Manchester United datang ke Malaysia ni untuk melakukan perlawanan persahabatan. InsyaAllah guys. Naik bagus juga Manchester ni datang ke Malaysia untuk belajar dengan kelab-kelab Malaysia macam JDT untuk juara 10 kali kan. Katanya JDT akan juara 11 kali lah kan. Tapi insyaAllah kalau Manchester United belajar dengan JDT, dia akan dominan dekat Premier League. Juara Premier League untuk 10 tahun berturut-turut insyaAllah. Belajar dengan JDT, mungkin ambil aura dengan JDT ke, belajar dengan JDT macam mana jadi hebat ke, ambil pemain import yang bagus, kualiti, tak mesti macam Anthony tu jual je terus. Dan korang akan tahu bahawa Manchester United selepas ni bila datang ke Malaysia, lepas tu dia akan datang ke Premier League, dia akan dominan. Tiba dengan penuh kecewa. MU nyesel ke Malaysia, tak ada sambutan mencoreng nama ASEAN di mata dunia. Kedatangan klub raksasa Inggris, Manchester United, MU, ke Malaysia ternyata tidak sesuai harapan. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah, itu disebut-sebut tiba dengan penuh kekecewaan setelah tidak mendapat sambutan resmi ataupun antusiasme besar dari penggemar lokal. MU yang selama ini dikenal memiliki basis penggemar besar di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, merasa heran dengan suasana sepi saat mereka mendarat. Tidak ada penyambutan meriah, tidak ada karpet merah, bahkan hanya sedikit fans yang hadir di bandara. Beberapa pemain MU bahkan dikabarkan menyayangkan situasi ini. Salah satu sumber internal menyebutkan bahwa pihak manajemen merasa kunjungan kali ini tidak dihargai sebagaimana mestinya. Mengingat kontribusi klub terhadap perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN, kejadian ini pun langsung memicu reaksi di media sosial. Banyak fans dari Indonesia, Thailand, hingga Filipina ikut menyoroti minimnya sambutan terhadap klub sebesar MU. Ini memalukan, seolah tidak menghargai tim sebesar MU. Sangat mencoreng nama ASEAN di mata dunia sepak bola, tulis seorang netizen di Twitter. Belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara lokal. Namun, insiden ini menjadi catatan penting, terutama dalam menyambut klub-klub internasional yang melakukan tur Asia, baik untuk pertandingan eksibisi maupun promosi. Tak hanya kecewa karena kurangnya sambutan, rombongan Manchester United juga mengalami sejumlah ketidaknyamanan logistik selama berada di Malaysia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa akomodasi dan pengaturan transportasi tim dinilai kurang profesional jika dibandingkan dengan negara-negara lain dalam tur pramusim mereka. Salah satu staf MU yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa koordinasi antara penyelenggara lokal dan manajemen MU sangat minim, hingga menyebabkan beberapa agenda tim harus dijadwal ulang. Bahkan sesi latihan terbuka yang direncanakan untuk para fans terpaksa dibatalkan karena alasan kesiapan tempat yang tidak memadai. Sementara itu, media Inggris mulai mengangkat berita ini dengan judul-judul tajam, seperti Malaysia Files to Welcome Football Giants dan A Cold Reception in Asia for Manchester United. Hal ini tentu menjadi sorotan internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan negara-negara ASEAN dalam menyambut klub-klub besar dunia. Dari sisi fans, kekecewaan juga dirasakan oleh para penggemar setia MU di Malaysia. Banyak dari mereka yang merasa tidak mendapat informasi cukup jelas mengenai kedatangan tim idolanya. Kami ingin menyambut mereka,
tapi tidak ada info pasti. Tahu-tahu mereka sudah datang dan pergi, ujar Ali, seorang fans MU dari Selangor. Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Namun sejumlah analis menilai bahwa kejadian ini bisa berdampak buruk terhadap reputasi Malaysia sebagai destinasi sepak bola internasional. Apalagi mengingat banyak klub-klub Eropa mulai melirik Asia Tenggara sebagai pasar penting. Sementara itu, MU dikabarkan akan segera melanjutkan perjalanan mereka ke Thailand, di mana sambutan besar-besaran telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Para penggemar berharap kunjungan ke negara tetangga tersebut dapat sedikit mengobati rasa kecewa yang mereka alami. Kekecewaan Manchester United ini tak hanya menjadi pembicaraan di kalangan fans, tapi juga memicu perdebatan panas di dunia maya. Tagar sepertimu disambut sepi, Malaysia malukan alasan, dan Respect Football sempat menjadi trending topik di Twitter dan TikTok, dengan ribuan warganet dari berbagai negara Asia Tenggara ikut mengomentari kejadian tersebut. Tak sedikit yang membandingkan kunjungan MU ke Malaysia dengan kunjungan mereka ke negara lain, seperti Thailand dan Indonesia, yang selama ini dikenal selalu memberikan sambutan luar biasa bagi klub-klub besar Eropa. Bahkan video sambutan MU di Jakarta tahun lalu kembali viral, menunjukkan perbedaan mencolok dengan kunjungan kali ini di Kuala Lumpur. Reaksi resmi dari klub dan pemerintah. Sementara itu, manajemen Manchester United akhirnya mengeluarkan pernyataan diplomatis namun bernada kecewa. Kami menghargai setiap kunjungan ke negara-negara Asia Tenggara. Namun tentu kami berharap ada koordinasi dan persiapan yang lebih baik di masa depan, demi kenyamanan para pemain dan penggemar. Di sisi lain, pihak penyelenggara di Malaysia membela diri dengan menyebutkan bahwa jadwal kedatangan MU berubah mendadak dan tidak diinformasikan secara rinci kepada pihak lokal. Mereka juga menyebutkan adanya kendala keamanan dan logistik yang membuat penyambutan publik tidak memungkinkan dilakukan. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pemuda dan Sukan pun akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers singkat, mereka mengakui adanya kekurangan dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini adalah pelajaran bagi kami untuk menyempurnakan proses penyambutan tim-tim internasional ke depannya. Dampak jangka panjang. Meski pihak-pihak terkait mencoba meredam isu ini, pengamat olahraga menyebut bahwa insiden ini bisa berdampak pada hubungan jangka panjang antara klub-klub besar Eropa dan penyelenggara di Malaysia. Klub-klub seperti MU biasanya sangat selektif dalam memilih negara tujuan untuk tur, terutama dari sisi branding dan basis penggemar. Bukan tidak mungkin Malaysia akan kehilangan kepercayaan dari klub-klub internasional, sehingga kesempatan untuk menggelar laga eksibisi kelas dunia pun bisa semakin menjauh. Sementara itu, penggemar sepak bola lokal menilai bahwa ini